Yang pertama itu ada pengertian dari if dan else. If adalah salah satu pernyataan penyeleksian yang memungkinkan kita memanipulasi aliran jalannya program berdasarkan conditional expression. If else dan else if itu mempunyai perbedaan. Yang pertama itu ada if else. If else adalah suatu tambahan agar if dapat berjalan sesuai dengan keinginan, yaitu else yang mempunyai fungsi membiarkan hasil pernyataan if tidak terpenuhi digunakan pada dua kondisi. Kalau else if adalah sebuah pilihan selain if dan else biasanya dibutuhkan jika ingin membuat pernyataan lain digunakan lebih dari dua kondisi. Yang pertama itu ada studi kasus pemrograman. Soalnya adalah buatlah suatu program untuk aliran aturan masuk ke gedung diberikan nama dan suhu badan. Jika pengunjung memiliki suhu badan kurang dari 37, maka pengunjung diperbolehkan untuk memasuki gedung. Sebaliknya, jika pengunjung memiliki suhu badan lebih dari 37, maka pengunjung tidak diperbolehkan untuk memasuki gedung. Di sini jadi ada program aturan masuk gedung, yaitu pertama notasi deskriptifnya, yaitu pertama-tama masukkan nama dan suhu. Terus habis itu baca nama dan suhu. Terus yang ketiga, jika suhu lebih besar dari 37 derajat, maka jika kurang lebih 37 derajat, maka keterangan boleh memasuki gedung. Terus keempat, tetapi jika suhu lebih dari 37 derajat, maka keterangan tidak bisa memasuki gedung. Terus notasi pseudokode. Algoritma, aturan, _masuk, _gedung. Dimasukkan nama, suhu, carilah dan cetak keterangan. Deklarasi, nama sama dengan string, nilai bagi suhu integer keterangan sama dengan string. Deskriptif, 1 mulai. Terus habis itu kedua masukkan atau nama atau suhu. Terus ketiga baca nama atau suhu. If dalam kurung suhu lebih kurang dari 37 derajat dan keterangan Anda boleh memasuki gedung. Kelima, else, keterangan Anda tidak bisa memasuki gedung. Keenam, cetak keterangan. Terus ketujuh, habis itu selesai. Notasi flowchart program aturan masuk gedung. Setiap program selalu diawali dengan start atau mulai menggunakan terminator simbol. Kemudian, simbol jejer genjang atau simbol input di mana pada tahap ini dimasukkan input berupa nama dan suhu. Selanjutnya, ada decision simbol untuk pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Pada program ini, pemilihan berupa suhu lebih kecil sama dengan 37 derajat. Jika ya atau suhu lebih kecil dari 37 derajat, maka keterangan Anda boleh memasuki gedung. Selain itu, atau jawaban tidak, maka keterangan Anda tidak boleh memasuki gedung. Pada tahap ini, menggunakan simbol processing, di mana simbol ini menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Cetak atau tampilkan keterangan menggunakan simbol input-output, dan diakhiri dengan N atau selesai menggunakan terminator simbol. Program pertama yang akan kami buat adalah aturan memasuki gedung. Pertama, kita menuliskan display aturan masuki gedung yang nantinya akan tampil di command window pada bagian bawah. Lalu kita memiliki dua inputan, yaitu nama, input nama Anda berupa data string, maka kita menuliskannya dengan simbol S di sini. Lalu kita memasukkan suhu, input suhu Anda dengan derajat Celcius. Lalu kita membuat kondisi Y sama dengan suhu kurang dari sama dengan 37. Artinya, kondisi ini adalah batas maksimal suhu yang boleh masuki gedung adalah 37. Lalu kita proses kondisi Y ini. If, jika Y, maka akan menampilkan Anda boleh memasuki gedung. Else, di luar dari kondisi Y, maka akan menampilkan Anda tidak bisa memasuki gedung. Lalu mengakhiri program. Ini sekarang kita coba untuk jalankan programnya. Jika kita memasukkan suhu 37 derajat Celcius, maka yang keluar adalah
Anda boleh memasuki gedung. Lalu kita coba lagi dengan suhu yang berbeda, yaitu 38 derajat Celcius, maka yang tercetak adalah Anda tidak bisa memasuki gedung. If else ini hanya digunakan untuk dua kondisi. Bisa iya, tidak, lulus atau tidak, dan sebagainya. Studi kasus pemrograman. Buatlah program untuk mempertimbangkan pembelian snack. Diberikan nama, jumlah uang yang dimiliki, harga snack, dan banyak snack yang dibeli. Apabila total harga snack yang dibeli lebih besar dari uang yang dimiliki, maka uang Anda kurang. Sedangkan apabila total harga snack yang dibeli kurang dari uang yang dimiliki, maka memiliki sisa. Dan apabila total antara harga snack dan jumlah snack yang dibeli sama dengan uang yang dimiliki, maka uang yang dimiliki adalah pas. Program pertimbangan membeli snack. Notasi deskripsi. Terlebih dahulu masukin nama, uang Anda, harga snack, terus jumlah snack. Terus kedua, baca uang Anda, harga snack, terus jumlah snack. Ketiga, hitung total belanja dengan rumus harga snack dikali jumlah snack. Keempat, jika total belanja lebih besar, maka uang Anda keterangan sama dengan uang Anda kurang. Jika total belanja lebih kecil, uang Anda, maka keterangan sisa uang Anda. Jika kondisi selain di atas, maka keterangan uang sama dengan uang Anda pas. Algoritma, pertimbangan, underscore membeli, underscore snack. Dimasukkan nama uang Anda, jumlah snack, menghitung total belanja, dan cetak keterangan. Deklarasi, nama sama dengan string, jumlah sama dengan integer, keterangan sama dengan string. Deskriptif, yaitu pertama-tama start, terus kedua input, yaitu nama, harga snack, jumlah snack. Terus ketiga total belanja, harga snack, dikali jumlah snack. Keempat print, terus total belanja. Terus kelima if, y, keterangan lebih kecil dan keterangan uang Anda kurang. Else if, yaitu lebih besar dan keterangan uang Anda sisa. Else, y sama dengan A, keterangan uang Anda pas, right, keterangan, dan terakhir ke-9, N. Flowchart program pertimbangan membeli snack. Start menggunakan terminator simbol. Kemudian ada simbol preparation untuk mempersiapkan penyimpanan berupa uang Anda atau A, harga snack atau W, dan jumlah atau X. Simbol input-output untuk menginput atau memasukkan nama, nilai A, nilai W, dan nilai X. Pengolahan yang dilakukan komputer dengan perhitungan Y sama dengan W dikali X. Apabila Y lebih besar dari A, maka masuk ke proses Y min A untuk mendapatkan hasil. Kemudian cetak keterangan uang Anda kurang plus hasil. Apabila Y lebih kecil dari A, maka masuk ke proses A min Y untuk mendapatkan hasil. Kemudian cetak keterangan sisa uang Anda plus hasil. Dan apabila Y sama dengan A, maka cetak uang Anda pas. Dan N menggunakan terminator simbol. Program kedua yang kami buat adalah program pertimbangan membeli snack, yaitu dengan input nama Anda berupa data string, lalu ada A, masukkan uang Anda atau uang yang Anda miliki saat ini, lalu W adalah harga snacknya, X adalah jumlah snack yang akan dibeli. Lalu kita akan membuat rumus Y sama dengan W dikali X, di mana W adalah harga snack dan X adalah jumlah snack yang nantinya akan menghasilkan total belanja Anda. Persen D transpose N, yaitu persen D adalah untuk memanggil rumus yang tadi sudah dibuat, lalu koma Y. Di sini kita proses menggunakan if, yaitu jika Y lebih besar dari A, maka yang keluar atau yang dicetak adalah uang Anda kurang dengan persen D transpose N, yaitu memanggil rumus jumlah belanja tadi. Nah, untuk melihat jumlah kekurangan uangnya, maka
dilakukan total belanja dikurang dengan uang yang dimiliki. Else if, yaitu kondisi kedua di mana Y kurang dari A, maka akan mencetak sisa uang Anda dengan persen D transpose N, yaitu memanggil rumus yang tadi di awal untuk total belanja. Lalu untuk melihat sisa uangnya adalah dengan cara memasukkan jumlah uang yang Anda miliki saat ini dikurang dengan total belanja, maka akan menghasilkan sisa uang Anda. Lalu else di sini adalah di luar dari dua kondisi di atas, maka yang muncul adalah uang Anda pas. Kita coba untuk running. Miliki uang 20.000, harga snacknya 5.000, akan membeli sebanyak 3 snack, maka total belanjanya adalah 15.000 dan sisa uangnya adalah 5.000. Lalu kita coba masukkan lagi dengan uang yang dimiliki, lalu membeli snack seharga 3.000 sebanyak 7. Maka total belanjanya adalah 21.000, sedangkan uang yang dimilikinya 15.000, maka uangnya kurang sebanyak 6.000. Lalu kita coba lagi untuk kondisi yang ketiga. $2.500 sebanyak 4. Maka total belanjanya adalah 10.000, uang Anda pas. Ada for N, yaitu perulangan for, yaitu untuk mengulangi perintah atau sekelompok perintah secara pasti, di mana banyaknya perulangan biasanya sudah ditentukan terlebih dahulu. Dengan kata lain, sebelum program dieksekusi telah diketahui berapa banyak iterasi yang nantinya akan dilakukan. Next. Seperti studi kasus pemrograman seperti berikut, yaitu buatlah program untuk menghitung aritmatika dan rata-rata dari suatu barisan. Diberikan suku pertama, beda, dan suku ke N. Tentukan nilai suku ke N, jumlah suku ke N, dan rata-rata suku ke N. Kemudian di sini ada program menghitung aritmatika dan rata-rata. Dimulai dari notasi deskripsi, yaitu yang pertama, masukkan suku pertama, beda, dan suku ke N. Kemudian yang kedua, hitung suku ke N dengan rumus barisan 1 plus N-1 dikali B dengan simbol bintang, kemudian jumlah suku ke N dengan rumus J plus barisan dalam kurung I, dan rata-rata suku ke N dengan rumus J per N. Kemudian yang kedua itu ada notasi pseudokode, yaitu algoritma dengan judul menghitung garis bawah aritmatika, garis bawah dan, garis bawah rata, garis bawah rata. Garis miring bintang dimasukkan suku pertama, beda, dan suku ke N, bintang garis miring. Dengan deklarasi yaitu suku pertama integer, beda itu sama dengan integer, kemudian suku ke N sama dengan integer, dan keterangan sama dengan string. Kemudian deskriptifnya yaitu yang pertama start, yang kedua input, yaitu input suku pertama, beda, dan suku ke N. Kemudian yang ketiga for I sama dengan 2 sampai N, keterangan nilai suku ke N. Kemudian yang keempat for I sama dengan 1 sampai N, dengan keterangan jumlah suku ke N. Yang kelima for I sama dengan 1 sampai N, keterangan rata-rata suku ke N. Kemudian yang keenam N. Notasi flowchart program menghitung aritmatika dan rata-rata. Start menggunakan terminator simbol, ada simbol preparation untuk mempersiapkan A atau suku pertama, B atau beda, N suku ke N, dan J atau jumlah suku ke N. Masukkan atau input nilai A, B, dan N. Pengolahan komputer untuk nilai suku ke N dengan rumus barisan 1 plus N-1 dikali B. Jumlah suku ke N dengan rumus J plus barisan dalam kurung I, rata-rata suku dengan rumus J per N, dan kemudian cetak nilai suku ke N, jumlah suku ke N, dan rata-rata suku ke N. Selesai atau N menggunakan terminator simbol.
Program selanjutnya adalah program menghitung aritmatika dan rata-rata. Di sini kita masukkan displaynya dulu untuk menampilkan di command window, lalu memasukkan rumus yaitu barisan sama dengan A plus N min 1 dikali B. Mengapa ditulis persen di ujung? Agar nantinya rumus ini tidak tampil di command window. Lalu kita memberikan inputan berupa A yaitu suku pertama, lalu B adalah bedanya, lalu N adalah input suku ke N, tergantung dengan soal nantinya. Lalu kita menuliskan di sini barisan sama dengan A, di mana A adalah suku pertama. Setelah itu baru diproses yaitu for I sama dengan 2 sampai dengan suku ke N. Mengapa 2 di sini? Karena untuk barisan A tadi sama dengan, karena kita sudah memasukkan suku pertama pada inputan pertama, maka for I ini akan memproses mulai dari suku kedua atau barisan kedua sampai dengan suku ke N. Lalu di sini kita masukkan rumus barisan ini, rumus barisan di atas, kita masukkan ke dalam sini, yaitu barisan I karena for I sama dengan barisan 1 karena A adalah suku pertama atau barisan pertama, plus I min 1 for I min 1 dikali dengan B. Lalu akhiri program. Di sini kita menuliskan barisan yang artinya ini akan menampilkan nanti di command window berupa barisan-barisan outputnya. Lalu kita print fprintf yaitu nilai suku ke persen D, di mana persen D ini adalah suku ke N, maka kita tuliskan N di sini, adalah persen D, kita menggunakan persen D transpose N untuk memanggil rumus barisan I, maka kita tulis di sini dengan barisan I. Lalu selanjutnya kita akan menghitung jumlah suku ke N, yaitu untuk pertama kali jumlah selalu 0, karena belum ada pemrosesan, maka dari itu J sama dengan 0, lalu diproses for I sama dengan 1 sampai dengan suku ke N, artinya jumlah ini akan diproses mulai dari suku pertama atau akan dihitung mulai dari suku pertama hingga suku ke N. Maka menuliskan rumusnya adalah J sama dengan J plus barisan I. Karena tadi barisan I adalah yang sudah ada di atas ini. Oke, nah ini barisan I ini nantinya akan dijumlahkan. Lalu kita akhiri, maka akan mencetak jumlah suku ke N adalah persen D, kita memanggil rumus lagi dengan persen D transpose N. Lalu kita tulis di sini adalah J. Mengapa J? Karena rumus persen D ini adalah J, yaitu untuk rumus barisan atau jumlah barisan. Lalu selanjutnya kita akan menghitung rata-rata. Di sini rata-rata awal selalu 0, maka kita tulis dengan konotasi K sama dengan 0. Lalu setelah itu diproses for I sama dengan 1 sampai dengan suku ke N, artinya rata-rata ini akan diproses mulai dari suku pertama sampai dengan suku ke N. Lalu K atau rata-rata sama dengan, karena rata-rata mempunyai rumus jumlah dibagi dengan banyak data atau suku ke N, maka kita akan menuliskan rata-rata dengan jumlah dibagi dengan banyaknya suku. Setelah itu kita akhiri program, lalu akan menampilkan rata-rata suku ke N, maka kita tulis N di sini. Karena kita mencari rata-rata, maka kita akan memanggil persen D transpose N ini menggunakan rumus K. Lalu kita coba untuk menjalankan programnya. Kita masukkan suku pertama, 2, bedanya adalah 3. Kita akan mencari suku ke 5. Nah, maka akan keluar seperti ini, di mana tadi yang sudah dijelaskan bahwa barisan ini akan menampilkan barisan seperti ini. Nah, untuk mengetahuinya, nilai suku ke-5 adalah 14, jumlah suku ke-5 adalah 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 14 menghasilkan 40, lalu rata-ratanya adalah jumlah ini 40 dibagi dengan banyaknya barisan, yaitu 5. Maka 40 dibagi 5 adalah 8. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih.